Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas hasil pekerjaan saya yang berjudul Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Indra Agustin dengan NIM C1C022099 dari Prodi Akuntansi Universitas Unja. Yang saya hormati kepada dosen pembimbing Bapak Dr. Wirmeka Putra dan teman-teman sekalian. PPh Pasal 21. Perpajakan adalah aspek penting dalam bisnis. Salah satu jenis pajak yang umum dan harus dipahami adalah PPh 21. Pengertian PPh Pasal 21. Yang pertama, apa sih itu PPh Pasal 21? Jadi, PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dibayarkan oleh pihak yang membayar penghasilan kepada pihak lain selain badan usaha. Dan siapa sih yang kena PPh Pasal 21? Umumnya orang yang menerima penghasilan kerja dan jasa termasuk dalam objek pajak pasal PPh oleh pajak PPh Pasal 21. Tarif PPh Pasal 21. Tarif PPh Pasal 21 berkisar antara 5 sampai 30% dan ditentukan berdasarkan jumlah penghasilan. Waktu pembayaran. Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh pihak yang membayar penghasilan dan harus disetorkan ke negara setiap bulan. Objek pengenaan PPh Pasal 21. Yang pertama, penerima upah. PPh Pasal 21 dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh karyawan atau pekerja lepas. Yang kedua, penerima jasa. Baik seorang yang menerima sebagai freelancer atau konsultan apabila menerima penghasilan, maka dikenakan PPh Pasal 21. Yang ketiga, penerimaan pensiun. Penerimaan pensiun juga termasuk ke dalam objek penggunaan PPh Pasal 21. Batasan pemotongan PPh Pasal 21. Satu, batasan minimum. Tidak ada jumlah batasan minimum penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21. Jadi PPh Pasal 21 ini dikenakan sejak penghasilan pertama diterima. Kedua, batasan maksimum. Batasan maksimum pemotongan PPh Pasal 21 adalah 30% dari penghasilan yang diterima. Yang ketiga, batasan tidak kena pajak. Tidak semua jenis penghasilan dikenakan PPh Pasal 21. Misalnya penghasilan bersifat jangka pendek dan batasannya belum ditentukan. Cara membayar PPh Pasal 21. Yang pertama, siapkan dokumen. Pekerja perlu menyediakan dokumen seperti formulir pajak W2 jika penghasilan diterima dari pekerjaan. Lalu, ajukan formulir 1721 strip AI bila ingin memperoleh pengembalian pajak atas PPh Pasal 21, pekerja harus mengajukan formulir A1721 AI ke kantor pajak setempat. Yang ketiga, melakukan pemotongan. Pihak yang membayar penghasilan harus melakukan pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan tarif yang berlaku. Yang ketiga, menyetor ke kas negara. Selanjutnya, pajak yang Anda harus disetor ke kas negara pada setiap bulan. Sanksi hukum non pemotongan PPh Pasal 21, yaitu sanksi perpajakan. Setiap pelanggaran perpajakan akan dikenakan sanksi. Pelanggaran non pemotongan PPh Pasal 1 akan mengakibatkan sanksi administratif, yaitu ada sanksi pidana. Pelanggaran non pemotongan dan non penyetoran PPh Pasal 1 dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara atau denda. Contoh kasus PPh Pasal 21. Yang pertama, tarif PPh Pasal 21. Misalnya, penghasilan tahunan seorang karyawan adalah 200 juta. Tarif PPh Pasal 21 yang berlaku untuk penghasilan ini adalah 15%. Oleh karena itu, PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 30 juta. Yang kedua, kasus bagi hasil. Bagi hasil antara perusahaan dan karyawan merupakan hal yang umum terjadi. PPh Pasal 21 akan ditetapkan pada pembagian laba tersebut. Yang ketiga, pemotongan PPh Pasal 21 tidak dilakukan. Bila
Bila pemotongan PPh pasal 21 tidak dilakukan, pajak tersebut masih harus disetor ke kas negara dengan denda sebesar 2% per bulan. Yang terakhir, kesimpulan dan tips pengelolaan PPh pasal 21. Yang pertama, pajak itu ialah sangat penting. PPh pasal 21 adalah jenis pajak yang harus dipahami oleh setiap pengusaha dan pekerja. Yang kedua, memahami regulasi. Mempelajari pajak PPh pasal 21 yang sesuai dengan regulasi akan membantu Anda menghindari kesalahan dan masalah hukum di masa depan. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi. Memanfaatkan teknologi ialah sangat penting, yaitu untuk membantu mengelola pajak Anda, seperti dengan menggunakan software perpajakan yang dapat membantu menghitung potongan pajak. Yang terakhir, konsultasi ahli pajak. Bila masih bingung atau memiliki pertanyaan tentang perpajakan, maka konsultasilah dengan ahli pajak untuk mendapatkan saran yang tepat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.